Gimana kabar hari ini? Baik? Sehat semuanya? Tidak kurang satu apapun? Semangat ya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan yang namanya bimbingan klasika dengan saya selaku guru BK di SMK Negeri Wonosari. Sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Sobi mungkin ya? Ya, silakan Sobi, memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan, kita marilah berdoa pada percaya masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih Sobi. Saya mau menjelaskan topik yang saya bawakan untuk bimbingan klasika hari ini. Nah, topiknya adalah mengenai Strategi pengalaman pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Tujuan dari saya memberikan bimbingan hari ini berkaitan dengan materi strategi melamar pekerjaan. Ya, nah tujuannya adalah kalian nanti semuanya mampu merencanakan strategi melamar pekerjaan dengan tepat. Kalau dan manfaat apa yang akan kita terima setelah kita melakukan bimbingan klasika hari ini. Izin menjawab dari pertanyaan Bu Lisa. Jadi dari pembelajaran kita kali ini begitu banyak sekali manfaat, yang salah satunya ketika kita nanti lulus kita bisa melamar pekerjaan dengan tepat. Oke, terima kasih Bu Radan. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kegiatan bimbingan klasika. Kegiatan bimbingan klasika itu diikuti oleh satu kelas yang saya usung materinya adalah strategi melamar pekerjaan. Kenapa? Karena ini merupakan sesuai kebutuhan dari kalian. Ya, kalian butuh nggak materi ini? Kenapa? Karena ada di sini yang
3, 4, 1, 2, 4, 1. 2, 3. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Yang di depan Bayu kelompok 1, Mauna dan kelompok 2, Ferry ketua kelompok 3, dan Dava ketua kelompok 4. Silakan bergabung dengan kelompoknya sekarang. Yuk, pokoknya kalian duduk sesuai dengan anggota kelompoknya. Ya, kelompok 1 mana? Angkat tangan kelompok 1. Silakan angkat tangan. Kalian ambil teman duduk yang mana? Terserah. Kelompok 2, silakan ada di sini. Kelompok 3, pokoknya berdekatan terserah. Kelompok 3 di sini boleh. Kelompok 4 silakan sebelah sini. Kelompok 4. Kelompok 4. Ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerjanya. Silakan. Ketua kelompok depan untuk mengambil lembar kerjanya. Nah, saya jelaskan dulu cara mengerjakannya. Ya, sebelumnya saya beri hak prerogatif terhadap ketua kelompok. Jadi, ketua kelompok bertugas untuk memilih 3 anak yang nanti akan presentasi. Ketua kelompok berhak untuk mengkondisikan anggotanya untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Ya, di situ ada 2 kasus, kalian kerjakan bawahnya. Kasus yang pertama, setelah ini akan saya putarkan video. Nah, kalian melihat dari kasus dengan video yang saya tampilkan. Nah, setelah itu nanti akan lanjut ke video berikutnya. Seperti ini ya. Ya, oke. Bisa dipahami? Oke. Saya mulai putar videonya. Silakan sekarang saya beri waktu 1 menit saja ketua kelompok untuk memilih siapa yang menulis, siapa yang nanti presentasi. Silakan 1 menit saja. Sudah? Ketua kelompok sudah memilih anggota siapa yang presentasi dan siapa yang menulis lembar kerja. Sudah semua ketua kelompok? Dan sudah bisa dikerjakan? Saya akan putar videonya, silakan dicermati. Setelah itu kalian tulis pada kasusnya pertama. Nah, saya mulai ya. Yup, yang pertama kalian harus punya adalah CV dan surat lamaran kalian. Ini memang menjadi penting ya, karena kalau nggak ada CV, nggak ada surat lamaran, lu nggak akan dilirik sama HRD-nya, Bor. Ingat, kalian tuh jualan pada saat kalian cari kerja, ya jualan diri kalian sendiri. Jadi, buatlah CV semenarik mungkin, dan surat lamaran tuh juga dibuat ya. Jangan kalian kira bikin CV udah gitu kan. Nah, surat lamaran ini bertujuan untuk menyatakan kesediaan diri kalian untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan ketika menuliskan atau mengetik surat lamaran, jangan lupa nama perusahaannya itu dicantumkan di paling atas. Misalnya kepada yang terhormat Bapak atau Ibu HRD di PT A atau di PT B. Sehingga kalian tuh memang mengkhususkan surat lamaran itu kepada si HRD-nya atau bagian personalianya. Dan akhirnya si HRD atau personalianya tuh merasa, oh nih anak emang lamar kesini nih. Nah, itu yang bisa jadi bahan pertimbangan, Fox. Oke, lanjut yang kedua. KTP, KK, dan akte lahir itu memang menjadi satu syarat penting pada saat kalian melamar kerja. Kenapa? Karena ketiga benda yang tadi gue sebutkan adalah salah satu tanda atau prasyarat bahwa kita sudah diakui sebagai warga negara Indonesia, Fox. Atau ya at least kita tercatat atau terekam kita bahwa tinggal di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya kalian memiliki masalah nih, misalnya KTP-nya belum iktp, atau mungkin aktenya bermasalah, atau mungkin kartu keluarganya hilang ke bawah banjir gitu, itu kalian urus dari sekarang. Karena nanti pada saat kalian melamar kerja atau misalnya nih sudah keterima di sebuah perusahaan nih, kalian kerja, itu nggak akan jadi masalah untuk administrasi negara, Fox. Oh ya, informasi aja. Kalau untuk KTP atau masih pakai resi nggak ada masalah sebenarnya. Yang terpenting kan nomor yang
sudah kerekam nih di IKTP kita. Jadi kalau misalnya kalian bilang IKTP atau resi itu ya udah sama aja kok. Intinya kan kita butuh nomornya, folks. Oke, lanjut yang ketiga. Ijazah, yes, bener banget. Jadi kalau misalnya kalian melamar kerja itu nggak ada ijazah terakhir kalian, misalnya SMA atau mungkin S1, ya kita mau gimana ngelihat tanda kalian sudah lulus dari perusahaan tersebut gitu loh. Jadi usahakan ijazah kalian nih yang buat baru lulus atau mungkin baru beberapa tahun ini lulus dijaga baik-baik. Kalau misalnya kopian habis itu minta tolong legalisir lagi ke sekolahnya atau kuliah. Jadi pada saat kalian melamar kerja itu minimal peganglah 5 berkas ijazah atau mungkin kopian ijazah yang sudah dilegalisir. Itu menandakan bahwa kita sudah lulus dari institusi yang kita belajar kemarin-kemarin, folks. Oh ya, transkrip pendidikan terakhir juga jangan lupa dicantumkan ya. Kenapa jadi penting? Karena kita pada saat screening awal nih, misalnya HRD ngelihat kandidat, kita kan ngelihat nilainya berapa untuk matematikanya atau mungkin nilainya berapa untuk mata kuliah yang sekiranya diperlukan untuk pekerjaan ini. Jadi ya kita bisa ngeliat, nah nih anak belajarnya bener nggak, nih anak kompeten nggak kalau misalnya kita panggil. Oke, lanjut yang keempat. Nah ini nih benda putih kuning kecil yang wajib banget kalian punya pada saat melamar kerja. Ini namanya NPWP, folks, nomor pokok wajib pajak. Kenapa menjadi penting? Karena sebagai pihak perusahaan pastinya kan akan melaporkan wajib pajak ke setiap karyawannya setiap tahunnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, folks. Jadi ketika si kandidat memiliki NPWP secara otomatis atau mungkin secara pribadi, itu sudah pasti lebih disukai ketimbang kandidat yang nggak punya NPWP sama sekali. Jadi ibarat kata gini, si kandidat sudah punya NPWP dari awal, kita tinggal ngelanjutin nih sebagai perusahaan. Jadi nggak usah bikin dari awal atau apapun. Jadi kalau misalnya ada kandidat yang seperti itu, sudah pasti itu akan diambil sih dan masuk lolos persyaratan. Nah, buat kalian yang belum pernah bikin NPWP atau belum pernah punya, silahkan bikin dari sekarang. Itu gampang kok, tinggal datengin si kantor pajak terdekat di daerah kalian, terus kalian minta surat rekomendasi dari perusahaan, atau mungkin kalian bikin tuh surat keterangan bahwa kalian baru akan mulai bekerja di perusahaan tersebut. Jadi nanti petugasnya sudah bisa langsung diarahkan kamu punya NPWP. Nah, di situ gue pengalaman pribadi sih, ada yang namanya online juga. Jadi kalau misalnya ternyata kantor pajak di dekat daerah kalian tuh jauh dari rumah kalian, katakanlah mungkin butuh setengah jam atau 1 jam dari rumah, dan kemudian pada saat kalian nyampe itu males ngantrinya karena memang kantor pajak tuh rame banget ya. Nah, kalian bisa kok bikin online NPWP-nya. Ada orang pajak nggak yang nonton video ini? Tolong misalnya kalau ada yang salah koreksi gue ya. Oke, lanjut yang kelima. Nah, untuk surat keterangan dokter sudah jelas lah ya fungsinya seperti apa. Jadi ketika kalian mencantumkan surat keterangan sehat dari dokter setempat atau klinik setempat, yaitu sudah pasti menjadi nilai plus buat kalian. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah effort plus buat kalian si pelamar kerja atau job seeker di luar sana yang menyatakan bahwa gua sehat nih pak, gua pantas dipanggil nih atau apapun lah. Nah, kalau dari sisi HR, kenapa surat dokter jadi penting? Itu terkadang kita melihat potensi-potensi penyakit yang dimiliki. Dan ingat, ketika membuat surat keterangan sehat atau surat keterangan dokter dari klinik setempat atau rumah sakit terdekat, itu pastikan isinya itu ada postur tinggi badan kalian, berat badan, nadi kalian, atau mungkin jantung kalian seperti apa, sehingga si HRD itu pada saat screening awal, oh ini anak sehat lah, oke lah, akhirnya kita panggil. Jangan sampai ketika kalian bikin surat dokter itu cuma menyatakan sehat atau mungkin tidak sehat, begitu doang. Aduh, gua terkadang nemu kandidat yang bikin surat keterangan sehat tuh begitu doang di klinik. Gua nggak ngerti deh, nggak ada tinggi badan, nggak ada berat badan, ya terus juga keterangan dia nadinya kayak gimana atau kondisi-kondisi fisiknya lah, sehingga ini anak bikin surat dokter beneran gak sih, kayak cuma ketikan anak SMP doang gitu loh. Jadi ya kurangin lah kalau misalnya klinik kalian masih begitu, ya coba cari klinik yang lebih proper pada saat kalian pengen bikin surat dokter. Ingat ya folks ya. Nah, untuk sisa berkas sih mengikuti aja ya folks. Misalnya kayak BPJS untuk diurus ketenagakerjaan, kesehatan, itu kalian silahkan urus sendiri. Ada yang tinggal ngelanjutin, ada yang bikin baru. Intinya kalau misalnya BPJS kalian mati,
itu lunasin dulu ya hutangnya di BPJS. Kemudian juga kayak misalnya ada SIM, misalnya kalian pekerjaannya mobile kayak misalnya driver kah atau mungkin sales kah yang butuh jalan pergi sana sini pakai motor mobil. Terus juga pas foto juga dibenarkan ya. Pas foto usahakan itu yang profesional lah, jangan pakai selfie atau mungkin backgroundnya bisa putih, jadi lebih kelihatan catchy di mata HRD gitu loh. Nah, kalau misalnya berkas-berkasnya udah siap dan kalian bingung nyusunnya kayak gimana untuk dimasukkan ke amplop, gue udah bikin kok videonya pertama kali itu gue nge-vlog itu di videonya di sini apa sini ya, kalian cek aja sendiri. Terus gimana dong ya kalau misalnya yang nyusun lamaran itu online atau email? Nah, buat kalian yang melamar via email atau mungkin ngelamar kerja via online, nggak ada bedanya sih dengan susunan yang via pos yang gue sudah bikin videonya sebelumnya. Jadi ada bedanya sedikit adalah dengan scrolling halamannya. Jadi halaman pertama itu adalah surat lamaran dulu ya. Jadi menyatakan bahwa kalian tertarik untuk bekerja di situ. Bawahnya lagi scroll ke bawah, halaman kedua itu CV kalian. Makanya CV jangan panjang-panjang supaya pada saat HRD scroll tuh nggak kebanyakan gitu loh. Terus baru deh berkas-berkas kalian mengikuti kayak misalnya ijazah, kemudian juga BPJS dan segala macam. Oh ya, tipsnya adalah untuk berkas-berkas yang bentuknya kartu, KTP, NPWP, BPJS, SIM dan segala macam itu usahakan jadikan satu halaman aja. Jadi pada saat scroll tuh minimal CV kalian kalau misalnya ngelamar via online atau email paling cuma 5-6 lembar. Itu sudah paling efektif loh. Oke folks, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Sorry ya kalau misalnya panjang, yang terpenting ilmunya nyampe kepada kalian. Berikan like kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan merasa terbantu dengan tips dan trik gua. Berikan komentar di bawah kalau misalnya kalian kurang suka dengan video ini atau mungkin ada saran, kritik, silahkan kalian komentar di bawah. Karena gua kepengen video HR Vlogger tuh lebih baik lagi ke depannya folks. Jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang masih bingung cari kerja kayak gimana atau mungkin pengen cepet dilihat sama HRD tuh ini nonton aja video aja, ini ilmunya bagus buat kalian. Jadi gua ya semacam membagikan ilmu yang bermanfaat lah, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua @ezaisH, karena di situ gua akan banyak banget membagikan tips dan trik seputar dunia kerja atau mungkin posting-posting info lowongan pekerjaan atau mungkin ya mostly postingan-postingan tidak berfaedah sih. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dari sekarang dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video Eza. Eza Hazami cabut. Goodbye folks. Oke, sudah ya. Untuk kasus yang pertama ini silakan kalian kerjakan sekarang sesuai dengan video yang sudah dijelaskan sama video ini tadi. Sudah bisa dimulai. Saya beri waktunya 2 menit saja. Setelah itu kita lanjut ke kasus yang kedua. Seperti ini ya. Bisa dimulai mengerjakan? Oke, ya silakan. Kedua, ya silakan duduk di tempatnya masing-masing kali. Nanti baru berkelompok nanti ya. Ya, kita simak video yang kedua. Kita pelajari dengan kasus kedua.
Oke, untuk video kedua sudah. Nah, sekarang kita sambungkan dengan kasus yang kedua. Silakan bertemu lagi dengan anggota kelompoknya. Setelah itu kita persiapan untuk presentasi. Ya, sembari kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, saya jelaskan dulu aturan ketika nanti kalian bertanya. Jadi nanti kelompok 1 dan kelompok 2 membahas tentang kasus yang nomor 1. Kelompok 2 dan kelompok 3, maaf, kelompok 3 dan kelompok 4 membahas kasus yang nomor 2. Setelah itu ketika kelompok 1 atau kelompok 2 maju ke depan, yang bertanya nanti dari kelompok 3 dan kelompok 4, gitu ya. Nah, seperti itu sebaliknya. Bisa dipahami? Oke. Sudah? Kita mulai presentasi. Anggota kelompok yang ketua kelompok 5, ketua kelompok maju depan untuk pipa. Siapa yang maju duluan? Silakan ketua kelompok maju ke depan. Ya, ketua kelompok. Ya, jadi audiens sekarang kita lihat bagaimana siapa yang maju duluan. Yang duluan dulu berarti maju duluan atau maju terakhir. Kita sepakati dulu. Bukti Pak, kalau yang beda sendiri maju duluan atau yang maju terakhir? Duluan. Oke, yuk 1, 2, 3. Ayo gandeng, Bukti Pak, gandeng. Kelompok selanjutnya. Ya, kelompoknya Dava yang maju nomor 2. Silakan sebut kelompoknya Ferry sama kelompoknya Bayu. Ayo beda kelompok. Oke, sebut sekarang. Dava sama Ferry. Siapa yang menang? Ferry. Yang maju duluan siapa? Dava. Oke, yuk. Silakan kelompoknya Maulana dan maju duluan. Yang presentasi 3 anak saja dari satu kelompok. Silakan. Silakan dulu contoh kasusnya apa. Setelah itu baru dibacakan menurut pandangan dari kelompok kalian seperti apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus hasil kerja dari kami. Untuk kasus pertama, jadi intinya pada kasus pertama ini ada sebuah perusahaan yang pemuda A membawa berkas sesuai dengan peraturan dari perusahaan, sedangkan pemuda B mempunyai persyaratan yang tidak dibawa. Jadi kami akan menganalisa hasil diskusi kami cara mengatasi kesalahan dari pemuda B. Ada beberapa hal yang kami analisa. Seharusnya pemuda B ini sebelum memulai pelajaran, sebelum memulai melamar pekerjaan, pemuda B seharusnya memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi ketika
pemuda B ini melamar pekerjaan tidak sampai lupa atau tidak membawa beberapa persyaratan. Diharapkan saat seperti itu ya. Oke, saya berikan waktu untuk kelompok 3 dan kelompok 4 bertanya kepada kelompok 2. Silakan angkat tangan. Ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan. Sendiri, Pak. Perkenalkan, nama saya Yonita, mau bertanya itu yang harus dibawa apa saja? Apa? Ya. Terima kasih, silakan. Jadi berkas apa saja yang mungkin seharusnya harusnya dia bawa seperti itu. Ya, silakan jawab saja. Izin menjawab pertanyaan dari Yonita. Seperti yang kita pelajari tadi di video sudah tertera, ada beberapa berkas penting yang harus dibawa. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan, ada CV, terus ada seperti berkas-berkas kayak KTP, KK, ijazah, terus dan beberapa persyaratan lain dari perusahaan. Oke, seperti itu. Oke, sudah jelas dari kelompok 2 atas penjelasannya. Ya, saya mau dari kelompok berikutnya. Sudah, silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, buat kelompok 2. Ini kelompok 3. Seperti ya. Ya, silakan masuk ke depan. Perwakilan anggota. Nah, jadi nanti kelompok berapa, Bayu? Kelompok 1. Jadi yang bertanya nanti dari kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Ya. Silakan disiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lamaran pekerjaan. Jadi hasil dari diskusi kami atas satu adalah pemuda B seharusnya lebih teliti dalam membaca apa saja persyaratan dan berkas yang perlu dipersiapkan dan membawa kelengkapan berkas tersebut agar wawancara pekerjaan diterima oleh perusahaan. Itu. Ya, itu menurut pandangan dari kelompok 1. Oke. Nah, dari kelompok 3 dan kelompok 4, silakan menanggapi yang sudah dijelaskan tadi. Ketika kalian punya pandangan lain, apa sih dan lain sebagainya, silakan disampaikan. Kemudian kalian punya pertanyaan untuk kelompoknya, kelompok 1 seperti itu ya. Ya, silakan kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Tidak, dari kelompok 1 berhak menanyakan sesuatu pada kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan, kamu mau menanyakan pada siapa? Langsung ditunjuk anaknya saja. Pertanyaan berkaitan dengan strategi lamaran pekerjaan. Ya, terserah. Pertanyaan untuk Mas Putra. Putra, silakan. Jadi Mas Putra. Jika kita mau pekerjaan dan kita lupa membawa berkasnya, apa yang kita lakukan? Jika kamu melamar pekerjaan, terus kamu lupa mau, Dan waktunya sudah mepet, apa ya, yang kita lakukan? apa yang kamu lakukan? Yang mau tidak mau langsung membatalkan. Membatalkan. Iya. Berarti gagal melamar pekerjaan. Ya, Begitu. Jadi dia lupa atau mungkin kelek dari yang di awal ya. Iya. Kamu memutuskan untuk tidak lanjut. karena waktu itu sudah mepet. Karena waktu sudah mepet. Oke, sudah bisa diterima jawabannya? Oke, silakan duduk Mas Putra. Sudah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
buat kelompok 1. Sebentar, saya amati dulu dari proses interaksi kalian. Ya, jangan takut atau jangan khawatir, karena ini kan semua teman satu kelas sejak kelas 10, ya kan? Ya, apapun bisa kalian sampaikan. Jadi nanti ketika tidak ada yang bertanya, silakan kelompok yang di depan memberikan pertanyaan pada audiens. Jadi kelompoknya bersilang seperti tadi ya. Ya, kalian kelompok berapa? Kelompoknya berapa? Ya, silakan. Ya, ya, kelompoknya berapa? Ya, ini. Ya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 presentasikan hasil diskusi kami. Kasus yang dialami oleh seseorang. Sang pemuda seharusnya bisa menjaga sikap dengan baik, karena dia tidak bisa menjaga sikap dengan baik dan perilaku yang ditunjukkan kurang menghormati sang manajer yang mewawancarainya, maka dia tidak diterima oleh perusahaan yang dia lamar. Oke, itu menurut analisis dari kelompok kalian. Ya, mungkin ada sanggahan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan bertanya. Agak cepat, karena waktunya durasi kita sama sedikit. Ya, nggak ada. Berarti kelompok kalian menanyakan silakan. Oh, mau tanya, silakan Pak Ibu. Kan Ya. pemudanya kan berkulit hitam. Penampilan pemudanya juga bisa pengaruh apa beda? Ya, menurut kelompok kalian. Yang pengaruh itu perilakunya saja, Bukan. tidak menghargai mas. Ya, yang penting bisa kerja ya. Tidak mempengaruhi ras kalau seperti itu ya. Kalau hitam, adi, haki, masih bisa kerja kok. Ya. Oke. Masih bisa punya kemampuan untuk sukses. Misalkan kopi lebih putih, nah sama semuanya punya kemampuan, punya peluang yang sama. Seperti itu ya, menurut kelompok kalian. Oke, sudah. Silakan sekarang di kelompok 4. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Kita akan membahas tentang cara saat mengimplementasi. Jadi kasusnya benar di Malang seorang manajer sumber daya SDM sebuah perusahaan manufaktur akan mewawancarai seorang pelamar kerja untuk ditempatkan di bagian pengontrolan pabrik. Di dalam hal itu terbuka dan seorang pemuda berkulit hitam masuk ke dalam ruangan. Tanpa melihat sang manajer,
Pemuda tersebut menarik kursi terdekat dan tanpa dipersilakan ia langsung duduk. Ia tidak melihat wajah manajer tersebut dan malah menengok ke lantai. Manajer terkejut dengan perilaku pemuda tersebut. Meskipun wawancara belum dimulai di posisi yang dibutuhkan tidak memiliki keterampilan sosial yang kuat, dapat dipastikan pemuda tersebut tidak diterima oleh perusahaan. Jadi diskusi yang kami lakukan mengenai kasus di atas adalah kesalahan yang dilakukan pelamar yaitu tidak adanya sopan santun. Pertama, dia tidak menutup pintu sebelum masuk. Sebaiknya ia menutup pintu dan menunggu dipersilakan untuk masuk. Ia sebaiknya juga berjabat tangan terlebih dahulu dan kata wawancara, lalu menunggu untuk dipersilakan duduk. Jangan duduk sebelum dipersilakan. Jangan melihat ke lantai dan duduklah dengan tegak. Oke, seperti itu pandangan dari kasus yang kedua dari kelompok 3. Ya, sekarang silakan kelompok 1 dan 2 memberikan pertanyaan. Silakan Anissa. Boleh berdiri. Mau tanya, kenapa Kristen itu berdiri? Menurut dia, iya, itu Kenapa itu sangat penting sekali karena itu bisa dari etika itu dari gestur itu menunjukkan suatu karakter, suatu pribadinya dia ini seperti apa gitu. ya, saya beri contoh misalkan saya masuk kelas. Nyaman nggak? Karena mata saya tidak, ya kan? Nah itu sama saja. Apalagi ketika kalian melamar pekerjaan. Oke, terima kasih kalau tidak diupload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, silakan boleh duduk. Nah, semuanya sudah presentasi, sudah menanggapi. Kalian sudah menerima materi dari video yang saya tampilkan. Nah, kalian juga sudah menganalisis seperti apa sih kesalahan mereka ketika melamar pekerjaan. Oke, silakan semuanya duduk di bangkunya masing-masing. Saya mempunyai ini yang disebut dengan tes pernyataan strategi melamar pekerjaan. Jadi kalian semua saya harapkan punya gambaran depan kalian mau ambil atau misalkan kalian mau jadi apa. Jadi selembaran ini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab menurut diri kalian masing-masing berkaitan dengan strategi melamar pekerjaan. Seperti ini ya. Jadi di sini nanti juga akan ada kalian itu sudah menyusun nanti saya mau seperti apa dan lain sebagainya di selembaran ini ya. Bisa bagikan dulu. Silakan langsung dikerjakan, waktunya 2 menit saja. Jadi karena itu adalah pilihan, ada pilihan ganda. Silakan ditulis dulu nama kalian. Waktu 2 menit saya kira sudah cukup untuk kalian mengerjakan.
dikumpulkan semuanya? Ya, silakan dikumpulkan teman di depan. Jadi nanti saya ambilnya dari yang bangku paling depan. Nah, Bayu. Ya, baik. Sudah semuanya? Terima kasih karena kalian sudah mengikuti serangkaian kegiatan bimbingan klasikal hari ini dengan sangat-sangat baik. Saya menghargai kalian, aktivitas kalian, keilmuan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya menghargai kalian, aktivitas kalian, keilmuan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya mungkin kira-kira dari kalian ada nggak yang mau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Siapa kira-kira? Yulia, silakan Yulia berdiri di situ saja. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu dapat disimpulkan bahwa pentingnya kita mempelajari tentang pengalaman pekerjaan agar kita siap untuk melamar pekerjaan dan agar tidak ada masalah saat melamar pekerjaan. Dan untuk agar kemungkinan kita diterima di salah satu perusahaan itu lebih baik. Terima kasih Yulia atas kesimpulan. Ya, kita akhiri dulu, tapi kita berdoa dulu ya. Siapa mau berdoa? Mau berdoa? Sebelum mengakhiri pelajaran pelajaran kita ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kemanusiaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima